Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom Bethesda Church. Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom Bethesda Church. Shalom. Wow, selamat hari Minggu ini diberkati Tuhan. Sangat senang bertemu dengan saudara hari ini, amin. Kalau nggak keberatan, boleh jumpai kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah, mari sama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk satu minggu ini Tuhan Yesus. Satu minggu yang penuh akan kasih-Mu Tuhan. Satu minggu yang penuh akan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kalau kami pikir-pikir sepanjang hidup kami isinya hanya kebaikan-Mu. Isinya hanya kasih-Mu Tuhan. Itu semua karena salib-Mu Tuhan. Kau tanggung semua sakit penyakit. Kau tanggung semua dosa pelanggaran kami Tuhan. Sehingga hari ini kami dapat menikmati semua kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah sembah kami. Inilah syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the world thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, the power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son unsparing sent him to die, I scarce to take it in, that on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God to thee. Amen. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Mulai iman kami Tuhan Yesus. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Amen. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Oh, then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. Amen. How great thou art. Then sings my
benar Tuhan, nama Yesus jauh di atas segalanya, men. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk karya salib-Mu Tuhan. Kau meninggalkan segalanya di sorga, datang ke dunia ini, menyelamatkan kami. Hanya Engkau satu-satunya yang rela mati untuk kami Tuhan. Kasih-Mu begitu besar buat kami Tuhan Yesus. Inilah sembah kami, inilah syukur kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. You laid aside your majesty, gave up everything for me, suffered at the hands of those you had created. You took all my guilt and shame when you died and rose again. Now today you reign in heaven and earth exalted. I really want to worship you, my Lord. You have won my heart and I am yours. Forever and ever I will love you. You are the only one who died for me, gave your life to set me free. So I lift my voice to you in adoration. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Laid aside your majesty, gave up everything for me, suffered at the hands of those you had created. You took all my shield and shame when you died and rose again. Now today you reign in heaven and earth exalted. I really want to worship you, my Lord. You have won my heart and I am yours. Forever and ever I will love you. You are the only one who died for me, gave your life to set me free. So I lift my voice to you in adoration. I really want to worship you, my Lord.
worship you, my Lord. You have won my heart and I am yours. Forever and ever, I will love you. Amen. You are the only one who died for me, gave your life to set me free. So I lift my voice to you. Dengan menyatakan, I really want to worship you, my Lord. You have won my heart and I am yours. Forever and ever, I will love you. You are the only one who died for me, gave your life to set me free. So I lift my voice to you in adoration. Kasih-Mu kekal Tuhan, kasih-Mu sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ada untuk menyembah-Mu, sebab Tuhan Yesus Engkau layak untuk disembah, dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Aba ya Bapa. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ku kagumi Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia.
dari segalanya. Karya terbesar di dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah mata yang tersedia, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus aku kagumi. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Sungguh kami mau berterima kasih Tuhan buat segala hal yang Tuhan telah kerjakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Yes Lord. Tuhan, pengampunan yang pulihkanku, pengampunan yang Kau beri Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena kasih karunia-Mu. Karena kasih karunia, kami diselamatkan oleh iman. Karena kasih karunia juga, kami disembuhkan dan hari ini kami bisa memiliki hidup yang sehat. Karena kasih karunia, kami dibebaskan dari segala kutuk dan hari ini kami hidup dalam berkat yang berlimpah. Kami butuh kasih karunia-Mu yang berlimpah. Kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia dalam seluruh area kehidupan kami. Itu sebabnya hari ini kami kembali datang menempatkan diri kami di bawah firman Kristus. Firman tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Kami mau melihat Engkau lebih lagi dan mengenal Engkau lebih lagi. Karena kami tahu kasih karunia melimpahi kami melalui pengenalan akan Allah dan akan Tuhan kita,
Yesus Kristus. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk, ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka kamu juga. Amin. 2025, possessing your possession. Miliki apa yang menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Ada begitu banyak warisan, ada begitu banyak janji dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Miliki semuanya. Jangan miliki sebagian, tapi miliki semuanya. Dengan iman. Amin. Dengan iman. Bagaimana caranya saudara bisa memiliki iman untuk bisa menerima semua warisan? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya tempatkan dirimu selalu di bawah firman Kristus. Dengar firman Kristus. Dengar firman tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Saudara akan memiliki. Saudara akan menerima. Dan waktu saudara menerima, waktu saudara memiliki warisan saudara, ingat baik-baik prinsipnya semuanya karena kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Pemberian. Bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu, tapi adalah pemberian. Semuanya adalah pemberian. Semuanya adalah kasih karunia. Saudara butuh kasih karunia Tuhan dalam seluruh area hidupmu. Dan saya punya kabar baik. Yesus datang ke dalam dunia ini, dia penuh dengan kasih karunia. Dan dari kepenuhannya ini, kepenuhan apa? Kasih karunia. Saudara menerima kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia. Amin. Dia penuh dengan kasih karunia. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak saudara untuk betul-betul memahami. Dan kita akan sama-sama melihat apa isi hatinya Tuhan. Supaya saudara bisa mengalir bersama-sama Tuhan. Untuk bisa memiliki semua warisan saudara. Saudara harus mengerti isi hatinya Tuhan. Buat Tuhan, perhatikan baik-baik. Prinsip yang utama adalah kasih karunia. Sekalipun pada zaman hukum Taurat, buat Tuhan tetap kasih karunia merupakan prinsip yang utama. Nah, untuk bisa mengerti hal ini, saya mau mengajak saudara untuk melihat kisah tentang Hagar. Sudah siap diberkati? Kita lihat firman Tuhan dari Galatia pasal 4 ayat 21 sampai 23. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka? Tetapi anak perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Ada di sini yang masih mau hidup di bawah hukum Taurat? Puji Tuhan. Amin. Di sini dia katakan Abraham mempunyai 2 orang anak. Slide berikutnya. Abraham mempunyai 2 orang anak, yang seorang berasal dari hambanya. Yang bernama siapa hambanya? Hagar. Abraham mempunyai 2 orang anak, yang seorang berasal dari hambanya yang bernama Hagar. Anaknya Hagar bernama Ismail. Ismail diperanakan menurut daging. Sedangkan seorang lagi berasal dari istrinya yang sah. Perempuan merdeka, siapakah dia? Sarah. Sarah mempunyai anak yang bernama Ishak. Ishak diperanakan menurut janji. Kemudian ayat 24 sampai 28 berkata demikian. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak,
adalah anak-anak janji. Alkitab mengatakan tadi bahwa ini merupakan kiasan. Ini merupakan gambaran tentang ketentuan Allah. Ketentuan mengenai hal apa? Tentang perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi Abraham mempunyai 2 orang anak. Yang pertama bernama Ismail. Dia berasal dari seorang hamba, Hagar. Alkitab mengatakan Hagar sama dengan Gunung Sinai di tanah Arab. Dia sama seperti Yerusalem yang sekarang. Yerusalem lama. Dia hidup bersama anak-anaknya di bawah perhambaan. Sedangkan Sarah adalah Bukit Sion, Hagar Gunung Sinai, sedangkan Sarah adalah Bukit Sion. Dia perempuan merdeka, dia hidup bersama anak-anaknya yang diperanakan menurut janji. Jadi dengan kata lain, Sarah berbicara tentang kasih karunia atau perjanjian baru. Hagar berbicara tentang hukum Taurat atau perjanjian lama, sedangkan Sarah berbicara kasih karunia atau perjanjian baru. Sudah bisa mengerti sampai di sini? Saya ulangi sekali lagi. Abraham punya 2 orang anak. Yang pertama berasal dari istrinya yang bernama siapa? Hagar. Anaknya Hagar siapa? Ismail. Ismail diperanakan menurut daging. Sedangkan seorang anaknya lagi berasal dari istrinya yang sah, perempuan merdeka. Siapa namanya? Sarah. Anaknya Sarah bernama Ishak. Ishak diperanakan menurut janji. Nah, semuanya ini merupakan kiasan, gambaran tentang ketentuan Allah. Karena 2 perempuan ini merupakan gambaran tentang apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Hagar, Alkitab berkata, dia adalah Gunung Sinai di tanah Arab. Kita tahu bahwa Allah memberikan hukum Taurat di Gunung Sinai. Dia adalah Gunung Sinai di tanah Arab, dia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Yerusalem lama. Dia hidup dalam perhambaan bersama-sama dengan anak-anaknya. Jadi Hagar berbicara tentang hukum Taurat atau perjanjian lama. Sedangkan Sarah berbicara tentang Bukit Sion, Yerusalem surgawi, Yerusalem yang baru. Dengan kata lain, Sarah berbicara tentang kasih karunia atau perjanjian baru. Dan yang luar biasa, Alkitab berkata, kamu sama seperti Ishak. Kamu bukan sama seperti Ismail, tapi kamu sama seperti Ishak. Kalau saudara dan saya sama seperti Ishak, siapa ibu saudara? Sarah. Dan dialah ibu kita. Sarah. Jadi ingat baik-baik, ibumu bukan Hagar, tapi ibumu adalah Sarah. Hagar berbicara tentang hukum Taurat, Sarah berbicara tentang kasih karunia. Jadi saudara dan saya tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi saudara hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, Tuhan akan berkata sama saudara, jangan. Tuhan menuntut kebenaran dari saudara. Tapi di bawah kasih karunia, Tuhan berkata, aku akan. Tuhan tidak menuntut kebenaran, tapi Tuhan menyediakan kebenaran buat saudara melalui anaknya. Di bawah hukum Taurat, Tuhan berkata, aku akan membalaskan kesalahanmu kepada keturunanmu yang ketiga, keempat. Tapi di bawah kasih karunia, Tuhan berkata, aku menaruh belas kasihan sama kesalahanmu. Dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosamu. Di bawah hukum Taurat, Alkitab berkata, terkutuklah. Betul? Karena tidak ada seorang pun yang sanggup hidup di bawah hukum Taurat. Setiap orang yang hidup di bawah hukum Taurat, dia hidup di bawah kutuk. Terkutuklah. Tapi di bawah kasih karunia, Allah memberikan anaknya. Anaknya datang ke dalam dunia ini. Anaknya menggantikan posisimu di atas kayu salib. Dia tergantung di sana. Di atas kayu salib. Dia menjadi terkutuk. Buat saudara, buat saya. Karena Alkitab berkata, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Dia menuai semua kutuk yang harusnya menjadi bagian saudara, bagian saya. Supaya hari ini hanya berkat yang bisa datang dalam hidupmu, dalam hidup saya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi Hagar adalah hamba. Dan dia merupakan gambaran tentang hukum Taurat. Sedangkan Sarah adalah perempuan merdeka. Dia nyonya
Dia merupakan gambaran tentang kasih karunia. Jadi hukum Taurat adalah hamba. Kasih karunia adalah nyonya. Amin. Jadi hukum Taurat adalah hamba, kasih karunia adalah nyonya. Tapi ada saatnya dalam waktu yang singkat. Hukum Taurat menjadi tuan, sedangkan kasih karunia menjadi hamba. Untuk waktu yang singkat. Kapan? Waktu Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia adalah kasih karunia. Tapi Alkitab berkata, dia takluk kepada hukum Taurat. Dia takluk kepada hukum Taurat. Untuk apa? Menebus kamu, menebus saya. Yang takluk kepada hukum Taurat. Jadi selama 1500 tahun bangsa Israel hidup di bawah hukum Taurat. Tapi waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia takluk kepada hukum Taurat. Tapi waktu dia mati di atas kayu salib, dia genapi hukum Taurat. Sehingga hari ini saudara dan saya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi hidup di bawah kasih karunia. Dia membebaskan kamu dari hamba menjadi anak. Yang percaya boleh bilang amin. Nah, untuk bisa mengerti semuanya ini, kita akan lihat cerita yang sesungguhnya dari Hagar. Perhatikan baik-baik. Kejadian pasal 13, 16 ayat 3 sampai 5. Jadi Sarai, istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang menderita, akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Jadi waktu Hagar tahu, Hagar mengandung. Alkitab berkata Hagar memandang rendah Sarai. Kemudian Sarai datang kepada Abraham dan berkata, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Memang akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah aku. Penghinaan yang kuderita ini tanggung jawabmu. Padahal siapa yang suruh mengambil Hagar? Sarai. Memang terkadang perempuan suka demikian. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kami telah melihat gambaran, kiasan. Kami bisa melihat isi hatimu. Kasih karunia merupakan prioritas yang utama. Sekalipun pada zaman hukum Taurat. Itu sebabnya hari ini Tuhan kami mengerti sehingga kami bisa mengalir bersama-sama dengan Tuhan. Kami bukan anak dari perempuan yang menjadi hamba. Yang melahirkan anak-anak yang diperanakan menurut daging. Tapi kami adalah anak perempuan merdeka. Ibu kami Sarah. Kami adalah anak-anak yang diperanakan menurut janji. Ada begitu banyak janji Tuhan. Dan kami belajar hari ini. Kami tidak bisa mewarisi bersama-sama dengan anak yang diperanakan menurut daging. Kami hidup di bawah kasih karunia. Hanya oleh karena kasih karunia kami bisa menerima semua warisan, semua janji dari pekerjaan yang sudah Engkau selesaikan. Itu sebabnya hari ini kami tidak mau memberikan sedikit pun ruang untuk hukum Taurat. Mulai hari ini kami tidak lagi mau mengandalkan usaha kami, kekuatan kami. Tapi biarlah semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Semua karena pemberian, karena pekerjaan yang sudah Engkau selesaikan di atas kayu salib. Itu sebabnya hari ini mata kami tetap tertuju kepadamu Tuhan. Mata kami tetap tertuju kepada pekerjaan yang sudah Engkau selesaikan buat kami. Dan dengan iman kami mau menerima semua yang sudah Engkau selesaikan. Dan biarlah hari ini kasih karunia demi kasih karunia Tuhan boleh ada dalam seluruh area kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Kasih karunia untuk kesehatan mereka. Kasih karunia untuk pekerjaan mereka.
kasih karunia untuk bisnis mereka. Kasih karuniamu Tuhan untuk kesehatan mereka. Kasih karunia untuk studi anak-anak mereka. Kasih karuniamu untuk kehidupan pergaulan anak-anak mereka Tuhan. Dan kasih karuniamu Tuhan untuk proteksi mereka Tuhan. Kami butuh kasih karuniamu dalam seluruh area kehidupan kami. Dan dengan iman hari ini, bukan dengan usaha, bukan dengan kekuatan kami. Dengan iman kami menerima semua yang Engkau janjikan. Tidak ada sedikit pun usaha, kekuatan, perbuatan kami. Semua adalah pemberian. Supaya hanya namamu Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Halo saudara diberkati, boleh lambaikan tangan. Kita adalah anak-anak janji, amin. Sacrifice, you are the bread of life. You're the bread from heaven. Crown me with your love, your everlasting life. You are the bread of life. You're the bread from heaven. Siapa nanti kita masuk dalam perjamuan kudus? Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa terima tubuhmu, terima darahmu, dia punya hidup yang kekal. Hidup yang sama seperti yang kau miliki di surga, hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati. Tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, kami yang terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur Tuhan. Buat tubuhmu yang dihancurkan, diremukan di atas kayu salib. Engkau begitu hancur-hancuran. Sesungguhnya engkau sedang menanggung semua penyakit dan penderitaan kami. Kalau engkau sudah menanggung semua penyakit dan penderitaan kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit penderitaan dalam tubuhku. Oleh bilur-bilurmu, semua penyakit dan penderitaan kami disembuhkan. Aku hari ini terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kami semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darahmu yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darahmu tercurah di atas kayu salib menguduskan, membenarkan kami di hadapanmu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darahmu, kami dilayakkan menerima semua berkat warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hidup dalam kita, kita hidup dalam Tuhan Yesus. Artinya kita dapat menikmati semua benefit yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Mari sama-sama dengan iman menyatakan. By your stripes I'm healed, and by your blood I am redeemed. And now I am restored, stand by your grace eternally. Betapa kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menggenapi hukum Taurat bersama semua tuntutannya. Sehingga hari ini kami bukan lagi hidup di bawah perhambaan, menjadi anak-anak yang diperanakan menurut daging. Tapi kami menjadi anak-anak perempuan merdeka yang diperanakan menurut roh, menurut janji. Ada begitu banyak warisan dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan.
Dan betapa kami bersyukur Tuhan. Hari ini segala sesuatunya tersedia karena kasih karunia dan oleh iman. Bukan lagi karena perbuatan. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami butuh kasih karunia-Mu dalam seluruh area kehidupan kami. Kami tidak lagi mau mengandalkan kekuatan kami, usaha kami, perbuatan kami untuk mendapatkan apa yang kami butuhkan dalam seluruh area kehidupan kami. Karena hari ini kami mengerti, kami adalah anak-anak janji. Ibu kami adalah Sarah. Kami sama seperti Ishak. Kami mau menerima semua janji-Mu bukan dengan usaha kekuatan kami. Tapi hari ini kami mau terima semua janji-Mu. Kami mau menerima semua pekerjaan yang sudah Engkau selesaikan. Dengan iman. Kami butuh kasih karunia-Mu Tuhan. Kami butuh kasih karunia-Mu untuk kesehatan kami hari ini. Karena kami tahu, kami percaya Engkau sudah menggantikan posisi kami di atas kayu salib. Engkau begitu hancuran. Orang mengira Engkau kena tulah, dipukul, ditindas salah. Tetapi sesungguhnya Engkau sedang menanggung penyakit kami. Engkau sedang menanggung penderitaan kami. Ada bilur, ada luka di tubuh-Mu. Supaya oleh bilur-bilur-Mu hari ini kami percaya. Siapapun anak-anak-Mu yang sakit hari ini. Oleh iman mereka menerima. Mereka semua disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menjadi terkutuk di atas kayu salib, menggantikan posisi kami. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Engkau menuai semua kutuk yang seharusnya menjadi bagian kami. Supaya hari ini hanya berkat, kebajikan, kemurahan belaka yang boleh terjadi dalam hidup anak-anak-Mu di tempat ini. Dengan iman kami menerima. Betapa kami bersyukur Tuhan. Engkau ada di dalam kegelapan menggantikan posisi kami. Waktu Engkau tergantung di atas kayu salib, bumi diliputi kegelapan. Engkau ditinggalkan. Itu sebab Engkau berseru, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Engkau ditinggalkan, Engkau dalam kegelapan. Supaya hari ini dengan iman kami menerima. Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terang-Mu terbit atas kami. Kemuliaan-Mu menjadi nyata atas kami di tengah-tengah dunia yang semakin lama semakin gelap. Dan firman-Mu berkata bahwa pelita tidak pernah ditaruh di bawah gantang, tapi pelita selalu ditaruh di atas. Supaya terang-Mu semakin bersinar di tengah-tengah dunia yang semakin lama semakin gelap. Kemuliaan-Mu semakin nyata atas kami. Supaya setiap orang melihat hanya nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kasih karunia selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini, mereka selalu menerima kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia. Apapun tantangan, pergumulan, permasalahan yang anak-anak-Mu hadapi hari ini. Seperti Engkau berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Apapun masalah kami, apapun tantangan pergumulan kami Tuhan. Kami hanya minta kasih karunia-Mu Tuhan. Itu cukup bagi kami Tuhan. Karena ketika Engkau memberikan kasih karunia-Mu Tuhan, justru disitulah kami melihat kuasa-Mu, your miracle working power bekerja sempurna. Kami tahu dalam setiap kelemahan, kuasa Kristus turun menaungi kami. Disitulah saatnya kami melihat your miracle working power bekerja sempurna. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini, dia berikan damai, sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko
bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih, anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan Anak dan Roh Kudus sampai dengan Tuhan Yesus muncul di awan-awan, menjemput saudara dan saya masuk dalam kerajaan yang kekal, diam dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati, yang percaya, yang disayang sama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Halo, demikianlah ibadah pada hari Minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.